Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi ke-7 atau perkuliahan ke-7 ya dari mata kuliah mesin kapal perikanan ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai komponen-komponen bagian atas dari mesin kapal atau biasa disebut dengan cylinder head ya. Nah, di dalam cylinder head itu ada dua komponen utama. Yang pertama itu yang namanya ada yang namanya rocker arm, dan yang kedua ada namanya camshaft. Jadi dua bagian itu yang akan kita bahas ya, bagaimana sistem kerjanya. Baik, kita masuk ke materi. Nah, jadi perlu kita pahami dulu komponen-komponen bagian atas mesin atau biasa disebut dengan cylinder head atau top equipment itu adalah bagian yang posisinya berada di atas ruang pembakaran ya. Nah, kita lihat beralih sebentar ke gambar. Nah, di sini kan ruang pembakaran itu posisinya di sini ya. Nah, bagian-bagian yang berada di atas dari ruang pembakaran itulah yang disebut dengan cylinder head ya. Nah, ini bagian yang namanya camshaft itu yang ini nomor 1. Yang kedua itu ada yang namanya rocker arm ya. Nah, pada bagian cylinder head itu bentuknya itu berbeda-beda tergantung dari si pembuat atau jenis mesinnya ya. Berbeda antara mesin bensin ataupun mesin diesel, mesin jenis 2 tak ataupun 4 tak ya. Jadi tidak serta-merta harus seperti ini dia modelnya ya. Nah, komponen-komponen yang berada pada bagian atas ini merupakan komponen-komponen yang paling sering untuk dilakukan pembongkaran maupun penyetelan pada saat perawatan berkala dari mesin kapal ya. Jadi kan pada bagian bawah ini sebenarnya jarang untuk dibongkar kecuali terjadi kerusakan serius ya. Biasanya kerusakan yang disebabkan oleh gagalnya sistem penyaringan pelumas ya. Ketika pelumas yang beredar di dalam mesin itu kualitasnya kurang baik, maka baru dilakukan pembongkaran pada bagian bawah. Sedangkan untuk cylinder head atau bagian atas itu sering dilakukan pembongkaran dan penyetelan supaya mesinnya itu bisa bekerja optimal ya. Nah, kenapa seperti itu? Nah, pembongkaran dan penyetelan yang dilakukan pada cylinder head itu disebabkan bagian-bagian yang berada di dalam cylinder head itu adalah bagian yang memiliki fungsi yang vital, yaitu untuk menahan tekanan biasanya ya. Selanjutnya itu adalah mengatur aliran bahan bakar, gas buang, dan pengapian serta udara pejalan yang sudah saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, perawatan berkala untuk cylinder head atau pada bagian atas mesin kapal itu biasanya disebut dengan top overhaul. Selanjutnya, nah ini bagian-bagian yang ada di dalam cylinder head ya. Kalau misalnya kita mau jelaskan secara detail, yang pertama itu adalah cylinder head itu sendiri atau keseluruhan dari bagian atas ruang pembakaran. Yang kedua ada yang namanya penekan katup, batang pendorong, katup buang, pembawa batang, katup buang, katup petunjuk pembakaran, katup keamanan, katup udara pejalan, pengabut bahan bakar, pompa bahan bakar, ruang pendingin udara pembilas ya. Selanjutnya ada namanya pompa udara bilas, sistem udara pengontrol, sistem pengamanan, alat-alat pengukur panas, alat-alat pengukur tekanan. Ini untuk memantau kondisi dari mesin itu sendiri. Biasanya posisinya ada di cylinder head. Nah, selanjutnya bagian-bagian yang biasanya dilakukan pada saat perawatan atau top overhaul itu yang pertama itu adalah penggantian minyak pelumas, pemeriksaan baut-baut dan mur yang ada di cylinder head, dan selanjutnya kedua tindakan ini
biasanya menggunakan kunci-kunci atau peralatan-peralatan yang khusus atau biasa disebut dengan SST ya, atau special tools. Kenapa seperti itu? Supaya hanya orang-orang yang terlatih atau telah dilatih untuk melakukan perawatan berkala terhadap mesin itu saja yang mampu menggunakan atau melakukan penyetelan, pembongkaran dan lain-lain sebagainya terhadap mesin atau terhadap silinder head itu ya. Jadi tidak bisa menggunakan kunci yang umum yang ada di pasar ya. Kenapa? Kalau misalnya dia menggunakan kunci-kunci yang umum yang ada di pasaran, maka semua orang bisa membongkar si silinder head ini, sedangkan silinder head ini tidak boleh sembarangan dibongkar oleh orang-orang yang tidak terlatih ya, karena bisa menyebabkan kegagalan mesin itu sendiri ya, seperti itu. Nah, ini kita lihat silinder head secara umum. Silinder head secara umum itu adalah bagian yang berada di atas ruang pembakaran ya. Nah, ini bisa kalian lihat. Ini silinder head ketika masih baru diangkat ya. Ini kan harusnya ini nempel dengan ini ya. Jadi ini sesaat ketika mau diangkat, coba lihat ini ketika sudah diangkat ya, ukuran ruang pembakarannya ini lingkar. Nah, ini hampir sama besar orang ya. Nah, ini merupakan silinder head. Di dalam bagian ini, di dalam silinder head ini ada banyak bagian-bagian kecil yang tadi sudah kita sebutkan di slide sebelumnya. Nah, inilah gambar silinder head yang telah diangkat, di mana pada bagian dalam itu ada klepnya atau katupnya. Ini katup dan klep ini sudah saya jelaskan juga pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, kepala silinder head dibuat atau disesuaikan dengan tipe mesin serta karakter mesin yang diinginkan. Bentuk kepala silinder pada mesin diesel bertipe 2 tak dan 4 tak sangat berbeda karena ada yang menggunakan klep, adapun ada juga mesin yang tidak menggunakan klep, terutama mesin 2 tak ya. Nah, silinder head merupakan batas akhir dan sistem bahan bakar udara pejalan dan merupakan awal permulaan dari sistem gas buang dari mesin ya. Selanjutnya, nah, komponen-komponen yang berada di dalam silinder head itu merupakan komponen-komponen vital, di mana komponen-komponen tersebut sebagian besar merupakan komponen yang bergerak atau pergerakannya itu paling banyak ketika mesin itu berjalan. Selain itu, komponen-komponen itu juga paling banyak mengalami gesekan dan menuntut pergerakan dengan ketelitian yang tinggi. Jadi si bagian-bagian yang ada di dalam silinder head, terutama dua bagian utama yang sudah saya sebutkan pada slide awal tadi, yaitu adalah camshaft dan rocker arm, itu kinerjanya itu atau pergerakannya itu harus sangat teliti ya, tidak boleh bergeser 1 mm, apalagi lebih dari 1 mm ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya dalam melakukan top overhaul, bagian-bagian yang bergerak yang ada di dalam silinder head ini harus dipantau kondisinya secara rutin dengan cara pengukuran pada bagian-bagian yang saling bergesekan. Kenapa bagian-bagian yang saling bergesekan itu harus selalu diukur? Karena pada bagian-bagian yang bergesekan itu tentunya akan sangat rentan terjadi perubahan bentuk. Nah, jadi ketika diukur, ukurannya itu sudah tidak sesuai dengan ukuran standar atau di luar batas toleransi, maka biasanya harus langsung diganti ya, supaya mesinnya itu bisa bekerja dengan optimal. Nah, ketika terjadi kerusakan di tengah laut, maka biasanya bagian-bagian yang sudah sangat aus atau undersize ini masih bisa digunakan secara terpaksa tentunya ya, karena kondisinya sebentar di tengah laut ya, masih bisa digunakan sampai ataupun hanya diperbolehkan untuk digunakan sampai pelabuhan terdekat dengan pengawasan ketat selama mesin berjalan ya. Jadi ketika terjadi kerusakan pada komponen-komponen yang berada di bagian dalam dari silinder head itu sendiri, maka biasanya bagian-bagian yang rusak tersebut terpaksa masih digunakan karena kondisinya di laut itu tidak ada spare part pengganti mungkin ya. Jadi
ketika terjadi kerusakan pada bagian silinder head, maka si kapal itu harus mencari pelabuhan terdekat, karena jangan sampai nanti terjadi badai baru terjadi masalah selanjutnya daripada mesin-mesin ini, maka bisa jadi kapalnya itu sudah pasti akan tenggelam ya, seperti itu. Nah, yang pertama akan kita bahas itu komponen utama di dalam silinder head adalah rocker arm atau lengan penekan katup ya. Rocker arm merupakan bagian kecil yang berada di dalam silinder head yang paling banyak bergerak, di mana tugasnya adalah untuk mengubah gerakan memutar yang dihasilkan oleh pembakaran dari mesin. Gerakan memutar ini diubah menjadi gerakan naik turun ya. Nah, jadi inilah sih rocker armnya ya. Jadi ini gerakan memutarnya itu dirubah menjadi gerakan naik turun yang tujuannya adalah untuk menggerakkan si katup atau klep dari silinder head itu sendiri supaya dapat membuka dan menutup sesuai dengan waktu yang ditentukan ya. Si rocker arm ini akan cepat atau masa pakainya itu sangat cepat itu ketika si sistem pelumasnya itu tidak berjalan dengan baik atau jenis pelumas yang digunakan itu tidak sesuai dengan standar, seperti itu ya. Dalam melakukan top overhaul, maka penyetelan rocker arm ini merupakan tindakan utama yang harus dilakukan secara hati-hati, karena kesalahan pergerakan rocker arm sedikit saja akan fatal akibatnya ya. Nah, kenapa rocker arm ini harus dipantau dengan sangat teliti ya? Karena ketika si pergerakan rocker arm ini sudah tidak sesuai dengan toleransi, biasanya akan menyebabkan tabrakan antara si piston dengan si klep ini ya. Jadi memang harus orang-orang yang terlatih yang menyetel si rocker arm. Coba lihat ya, ini hampir bertemu antara si torak dengan si klepnya. Nah, ketika ini salah-salah setel sedikit saja, itu biasanya akan terjadi tabrakan antara bagian bawah dengan bagian atas dari si klep ini ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah bagian-bagian kalau misalnya si rocker arm itu mau kita bahas secara teliti ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya poros knob atau camshaft ya. Nah, poros knob pada mesin itu digerakkan oleh serangkaian mekanisme penggerak yang merupakan yang sumber pergerakannya itu merupakan atau bersumber dari poros engkol mesin itu sendiri ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau bahas camshaft atau poros knob, inilah wujudnya ya. Jadi ini yang berputar di bagian atas biasanya ada dua, satunya untuk menggerakkan rocker arm bahan bakar, satunya itu adalah untuk menggerakkan si rocker arm dari gas buang ya, biasanya ada sepasang. Nah, penyetelan rocker arm secara berkala itu disebabkan ausnya juga si poros knob ini. Jadi poros knob ini itu kan memiliki tonjolan. Tonjolan inilah atau profil tonjolan inilah yang menggerakkan si atau menekan si rocker arm itu naik turun. Nah, biasanya rocker arm dan poros knob inilah yang biasanya mengalami perubahan bentuk yang disebabkan oleh gesekan, sehingga harus dipantau kondisinya. Ketika si poros knob atau camshaft ini gesekannya sudah terlalu tinggi atau ukurannya sudah berubah jauh dari batas toleransi, maka poros knob ini diwajibkan untuk diganti ya. Seperti itu. Nah, mekanisme yang menggerakkan si poros knob ini bisa kalian lihat. Jadi mekanismenya itu biasanya menggunakan belt yang terbuat dari karet yang dilengkapi dengan roda-roda bergigi ya, atau biasanya juga tidak menggunakan belt karet melainkan menggunakan rantai ya. Nah, ini juga harus dipantau kondisinya. Ketika rantainya itu sudah sangat kendor atau si belt karetnya ini sudah sangat kendor, maka harus dilakukan juga pergantian. Kenapa? Karena ketika si rantai atau beltnya ini kendor, maka pergerakannya ini sudah tidak sesuai dengan pergerakan si noken as atau camshaftnya ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan
dari ruang pembakaran ya. Biasanya kalau misalnya ini putarnya sudah ngaco ya, yang disebabkan beltnya kendor, biasanya juga terjadi tabrakan antara si klep dengan si pistonnya, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu materi kita hari ini. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan hari ini itu bisa menunjang kalian dalam belajar mandiri di rumah masing-masing ya. Jadi saya harap materi yang saya jelaskan ini bukan hanya kalian jadikan sebagai materi pelajaran utama, tapi materi yang menunjang kalian itu belajar mandiri di rumah. Jadi silahkan kalian browsing ya, banyak di internet itu kalian bisa lihat bagaimana dari sistem kerja rocker arm dan camshaft yang ada di dalam cylinder head. Saya rasa seperti itu materi pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.